Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Senin 24 November 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Kami tentu akan menyajikan berita terkini dan juga terpercaya, baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini Tribuners, informasi mengenai kisah mantan Kepala Sekolah SMP 1 Ponrang Luwu yang dipenjara selama 2 tahun karena kasus seragam. Tentu berharap direhabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia. Dan untuk mendengar informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Sauki, datangnya dari Kabupaten Luwu. Selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan Tio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, baik. Rekan Sauki, dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana kemudian Anda pertama kali mengetahui kasus Pak Nur Hasan dari salah seorang mantan Kepsek dari SMP Negeri 1 Ponrang itu sendiri. Silakan. Ya, pertama kali kasus Nur Hasan itu terjadi di tahun 2018 ketika ia saat itu menjadi kepala sekolah di SMP 1 Ponrang, Kabupaten Luwu. Dan saat itu ia disangkakan oleh penyidik Polres Luwu karena melakukan pengadaan baju sekolah, 2 baju sekolah tepatnya, baju batik dan baju olahraga dengan harga 300.000. Namun dari kesaksian Pak Nur Hasan, ia mengaku bahwa pengadaan baju tersebut itu lazim diadakan pada tahun itu dan semuanya itu berlangsung secara musyawarah mufakat dengan komite sekolah, dan pada saat itu menurutnya dia tidak terlibat dalam pengadaan tersebut. Nah, kasus ini baru mencuat setelah 5 tahun. Uh, yang dimulai dari 2020 setelah Pak Nur Hasan itu keluar dari penjara setelah divonis 2 tahun. Kemudian dia kembali berani untuk mengangkat kasus ini karena melihat dua guru yang ada di Luwu Utara yang kasusnya mungkin dia rasa hampir-hampir mirip dengan apa yang dia rasakan karena setelah menjalani hukuman selama 2 tahun di penjara kemudian diberhentikan dari SN. Nah, itulah yang membuat niat Pak Nur Hasan itu kembali ingin mengangkat kasus ini ke halayak publik, begitu kan Pak? Oke, baik. Dari pertemuan Anda kemudian apakah ada hal-hal mungkin yang disampaikan oleh Pak Nur Hasan sendiri kepada rekan Sauki begitu yang dapat dikatakan bahwa menggentarkan hati rekan Sauki ketika mendengarnya? Mungkin cerita soal apa ketika proses ya di penjara selama 2 tahun, apa yang kemudian diceritakan oleh Pak Nur Hasan yang bisa kita ketahui? Ya, sebenarnya di usia Pak Nur Hasan di sekarang ini di 62 tahun sebenarnya terhitung di masa pensiunnya. Nah, setelah diberhentikan dari ASN, Pak Nur Hasan sekarang lebih banyak mengurus pertanian, atau dia sekarang menjadi petani di sawah karena sudah tidak ada lagi sumber mata pencarian yang ia dapatkan dari guru selama dia mengabdi dari tahun 1998 dia diangkat menjadi ASN. Nah, menurut Pak Nur Hasan juga selama ini dia merasa ada hal-hal yang kurang baik karena pada waktu itu dia dioperasi tangkap tangan oleh penyidik Polres Luwu. Jadi pada waktu kejadian di tahun 2018 Pak Nur Hasan itu sedang berada di Belopa di kantor Dinas Pendidikan Luwu karena sedang mengadakan rapat di sana. Kemudian tiba-tiba ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai penyidik dan menyuruhnya untuk balik ke sekolah. Nah, sesampainya di sana, penyidik sudah melakukan penggeledahan di sekolah dan mengambil sejumlah barang bukti, termasuk uang sebesar 91 juta yang ditemukan di sekolah. Namun, setelah kami berbincang, memang Pak Nur Hasan sampai sekarang masih kuat. Alasannya karena dia mengaku tidak pernah sama sekali terlibat dalam pengadaan baju sekolah itu. Pada waktu itu dia hanya menjadi fasilitator karena jabatannya sebagai kepala sekolah dan menyediakan ruangan untuk rapat dari komite. Dari Pak Nur Hasan juga kami dapatkan informasi kalau komite di sekolah itu dibentuk berdasarkan kepanitiaan sehingga susunannya terbentuk dari bendahara, sekretaris hingga ketua, begitu kan Pio? Oke, baik, iya. Dapat mungkin diceritakan sedikit rekan Sauki bagaimana kemudian latar belakang dari Pak Nur Hasan sendiri ini kemudian menjadi ASN di tahun berapa dan bagaimana kisahnya bisa kemudian memimpin satu sekolah yang ada di Ponrang waktu saat tersebut? Ya,
Pak Nur Hasan ini merupakan alumni dari STGP Palopo, dan pada waktu tahun 98 dia pertama kali diangkat menjadi ASN guru SMP di Luwu. Nah, selama pengabdian itu dia beberapa kali mengemban jabatan dan terakhir termasuk menjadi Kepala Sekolah SMP 1 Penerang. Selain itu, Pak Nur Hasan juga pernah menjadi Ketua PGRI Luwu dan Ketua Perhimpunan Kepala Sekolah yang ada di Luwu. Begitu rekan Pio. Ya, dalam kemudian berita yang telah dikirimkan oleh rekan Sauki bahwa disebutkan menurut Pak Nur Hasan sendiri bahwa penangkapan dirinya ini tak berdasar. Boleh disampaikan lebih Ya, jelas untuk Tribuners ketahui bagaimana kemudian sampai Pak Nur Hasan hingga Pak Nur Hasan mengatakan bahwa tidak berdasar dari penangkapannya? ya. Pada saat kami temui juga Pak Nur Hasan sempat mengutarakan bahwa penangkapan itu juga tidak dilengkapi dengan adanya pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten yang ada di Luwu. Nah, ketika membandingkan dengan kasus Pak Nur Hasan dengan beberapa sekolah yang ada di Luwu, pada waktu itu dia mengaku bahwa jumlah 300.000 untuk 2 pasang baju itu masih sangat normal dibanding dengan beberapa sekolah lain yang sepengetahuannya itu bisa sampai 500.000. Nah, pada waktu itu juga ditemukan juga ada beberapa tanda tangan dari komite yang menyetujui bahwa hasil dari rapat komite itu menentukan angka 300.000 untuk 2 pasang baju dan uang sekaligus uang iuran untuk komite. Begitu rekan Pio. Oke, baik. Apakah kemudian ini ada kesamaan dari kemudian ya viralnya dua guru yang juga berasal dari Luwu, tapi ini yang dua dua ini adalah di Luwu Utara. Apakah ada kesamaan? Apakah mungkin pelaporannya dari LSM atau mungkin ada sedikit berbeda? Ya, itulah yang sempat menjadi keheranan Pak Nur Hasan karena tiba-tiba ada kasus ini mencuat dan penyidik kepolisian Polres Luwu langsung melakukan penggeledahan di sekolah. Begitu rekan Vio. Kesamaannya mungkin karena Pak Nur Hasan juga ini diberhentikan dari ASN. Begitu juga dengan Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz yang ada di Utara. Dan sebenarnya Pak Nur Hasan ini diberhentikan ketika menjelang 1 tahun dia pensiun sebagai PNS. Nah, itulah yang mungkin sedikit kesamaan dari Pak Nur Hasan dengan dua guru yang ada di Ultra, sehingga dia meminta agar Presiden Prabowo melakukan rehabilitasi atau memulihkan nama baiknya segera. Begitu rekan. Oke, baik. Ya, apakah kemudian Pak Nur Hasan sendiri mungkin sudah mengajukan gerasi ke Presiden Prabowo Subianto atau juga mungkin PK ke Mahkamah Agung setelah Inkrah kemarin? Ya, setelah itu mungkin belum ada informasi yang kami dapatkan dari Pak Nur Hasan, tapi memang selama ini dia cenderung memendam apa kejadian yang dia alami karena dia merasa pada waktu itu ada sedikit konflik yang berakibat dari politik, jadi kasusnya mungkin berurusan dengan penguasa yang ada di dulu. Begitu kan. Oke, baik. Terakhir rekan Sauki dapat disampaikan setelah adanya kemudian peliputan Anda bersama Pak Nur Hasan, apakah Anda kemudian juga berusaha mengonfirmasi ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu? Ya, bersamaan juga pada waktu itu Pak Amang Usman sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada saat Pak Nur Hasan bermasalah juga mengaku menyayangkan apa yang dialami oleh Pak Nur Hasan. Dia mengaku bahwa surat keputusan pemecatan Bupati Luwu kepada Nur Hasan itu tidak memberikan rasa keadilan karena dia menilai bahwa uang iuran yang dikumpulkan komite itu bukan uang yang melibatkan negara sehingga tidak ada kerugian negara di dalamnya. Begitu kan. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Sauki. Semoga dengan adanya laporan ini bisa menjadi juga evaluasi ataupun juga langsung didengarkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Sauki. Juga Tribuners, berikut kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Sauki. Berikut juga pernyataan dari mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pondrang atas nama Bapak Nur Hasan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. 2019. 2019. Menjadi kepala sekolah berapa lama, Pak? 16 tahun jadi 16 kepala tahun. sekolah. Berapa tahun lagi Bapak pensiun pada saat dijatuhkan vonis dari pengadilan? Kurang lebih 1 tahun lagi pensiun. 1 tahun.
Jadi saya pas bebas di sana saya kan di penjara 2 tahun, keluar penjara langsung SK pemberhentian juga dari bupati ada. Bisa diceritakan Pak, bagaimana kronologinya Pak sampai Bapak katanya di OTT waktu itu? Jadi di situ juga saya tidak sangkali itu kenapa bisa terjadi itu namanya OTT terhadap saya. Sementara pada waktu itu ada rapat di dinas di Pora. Kebetulan saya sekolah saya itu dapat rehab 8 kelas. Saya rapat, pas saya rapat di sekolah di kantor dinas, sekolah dibawa digerebek dari kepolisian. Uang yang diambil di sana adalah harga baju siswa 91 juta. Itu yang dijadikan OTT. Padahal saya tidak ada di sekolah, saya ada di dinas pada waktu itu. Kasat Tipikor waktu itu menelpon ke sini dulu. Orang ini saya tidak kenal, saya bilang siapa Pak? Saya dari kepolisian. Perasaan saya pada waktu itu saya kira hanya anak berkelahi. Saya kan di sana memang rawan perkelahian anak-anak di sana. Saya turun, tinggalkan rapat di sana. Ternyata sekolah sudah digerebek dari kepolisian. Ini persoalan baju. Saya tidak tahu siapa yang melapor. Dan itu persoalan baju ini sangat disetujui oleh orang tua siswa. Di bawah pimpinan ketua komite. Saya itu hanya memfasilitasi, memberikan tempat, gedung untuk tempat rapat. Selebihnya itu dikuasai, diberikan wewenang kepada ketua komite pada waktu itu. Yang ketua komite waktu itu camat di Padang Sampah. Itu kronologis kejadian. Saya tidak tahu kenapa bisa sampai di penjara saya. Divonis saya 2 tahun penjara. Keluar penjara saya dipecat. Jadi masih ada sisa saya itu 1 tahun kurang lebih untuk bisa mengabdi negara ini seandainya tidak dipecat. Masih ada 1 tahun lebih. Saya dipecat. Akhirnya sekarang ini tinggal karena memang bapak saya dulu petani, kembali jadi petani. Dan itu sangat susah karena kita ini sudah tua Pak. Saya sudah umur 64 tahun. Tenaga sudah tidak ada lagi bisa untuk seperti pada waktu kita masih muda untuk bergerak di bidang pertanahan dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal pasrah saja di rumah. Berapa nilainya waktu itu Pak dari pungutan uang baju? Uang baju? Iya. Itu uang baju di sana dulu itu foto begini juga. Iya, iya. dua. 2022. Iya. Dari awal persidangan mulai berapa tuh? Tahun berapa tuh Pak? Mulai ditangkap tahun Ditangkap 2019. 19. Dua-dua keluar ya. Keluar tahun 2022. Waktu kita di penjara masih masuk gaji.
masih masuk. Setelah keluar dari dipecat dari bupati langsung berhenti. Masih ada gaji waktu itu masih di penjara itu. Masih kita ingat berapa gaji terakhir kita? Ya. Berapa banyaknya? Jadi Bulannya, itu per bulan 5.300.000. 5.300.000. Jadi kalau masih ada itu honor-honor gaji pensiun kan masih ada mungkin sampai 2 jutaan lebih, 3 juta mungkin sekitar itu. Tapi tidak diterima karena Sudah tidak ada lagi. iya, Lalu kemudian kalau kita mau bahas tentang permen, bukan permen, undang-undang, Iya. undang-undang BAKN, undang-undang BAKN itu nomor 17 tahun 2020, ASN bermasalah Pak. Itu di atas 2 tahun baru bisa dipecat. Kalau standar 2 tahun ke bawah, sebenarnya dikembalikan. Tapi kembalikan bupati dan wali kota. Di situ memang sudah ada tercantum di situ. Kembalikan bupati dan wali kota. Tapi kalau bupati tidak setuju, pasti tanda tangan. Sudah jelas itu. Jadi saya itu bermohon kepada Bapak Presiden sekali lagi. Semoga beliau ini panjang umur dan sehat selalu. Diberikan rezeki yang banyak. Saya minta kepada beliau supaya kasus saya yang menimpa diri saya ini bisa disamakan dengan kasus yang ada di utara, guru yang 2 orang itu. Yang kasusnya sama, di penjara juga dia, saya juga di penjara, hanya beda selisih 6 bulan. Kalau di sana itu 1 tahun 4 bulan kayaknya. Kalau saya itu 2 tahun. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua. Waktu itu Pak, adakah dari inspektorat atau Bawasda waktu itu keterangannya bahwa merugikan negara atau apa? Tidak ada. Tidak ada ya? Karena memang penggeledahan ini sepihak. Kenapa saya katakan sepihak? Semestinya 2019. 2019. Iya, 2019. Menjadi kepala sekolah berapa lama Pak? 16 tahun jadi 16 kepala tahun. sekolah. Berapa tahun lagi Bapak pensiun pada saat dijatuhkan vonis dari pengadilan? Kurang lebih 1 tahun lagi pensiun. 1 tahun. Jadi saya pas bebas di sana saya kan di penjara 2 tahun. Keluar penjara langsung SK pemberhentian juga dari bupati ada. Bisa diceritakan Pak, bagaimana kronologinya Pak sampai Bapak katanya di OTT waktu itu? Jadi di situ juga saya tidak sangkali itu kenapa bisa terjadi itu namanya OTT terhadap saya. Sementara pada waktu itu ada rapat di dinas di Pora. Kebetulan saya sekolah saya itu dapat rehab 8 kelas. Saya rapat, pas saya rapat di sekolah di kantor dinas, sekolah dibawa digerebek dari kepolisian. Uang yang diambil di sana adalah harga baju siswa 91 juta. Itu yang dijadikan OTT. Padahal saya tidak ada di sekolah, saya ada di dinas pada waktu itu. Kasat Tipikor waktu itu menelpon ke sini dulu. Orang ini saya tidak kenal, saya bilang, siapa Pak? Saya dari kepolisian. Perasaan saya pada waktu itu saya kira hanya anak berkelahi. Saya kan di sana memang rawan perkelahian anak-anak. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025.
Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Serikandi PLN WIPA Sulawesi dukung UMK Poklas Harmanara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya. Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.